Suamiku sering jajan, tapi tak kupedulikan. Saat dia merasakan ini, barulah menyesal. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Mentari pagi menyapa Lalita yang sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk kedua putrinya, Maya dan Lita. Kedua anak perempuannya itu masih duduk di bangku TK. Namun kebutuhan mereka sudah semakin banyak. Lalita tersenyum. Meskipun hidup dalam ekonomi pas-pasan, ia bersyukur memiliki dua anak perempuan yang cantik dan imut. Maya, Lita, ayo makan. Panggil Lalita, suaranya lembut. Maya dan Lita berlari menghampiri meja makan. Wajah mereka berseri-seri. "Mama, hari ini kita makan apa?" tanya Maya. Matanya berbinar-binar. "Hari ini kita makan nasi goreng, sayang," jawab Lalita, sambil menyendokkan nasi goreng ke piring Maya. "Hore!" sorak Lita sambil menjulurkan lidahnya. Lalita tersenyum. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia bersyukur memiliki dua anak perempuan yang selalu ceria dan penuh semangat. "Mama, kapan Papa pulang?" tanya Maya. Matanya menatap kosong ke arah pintu. "Papa lagi kerja di luar kota, sayang. Papa akan pulang minggu depan," jawab Lalita sambil mengelus rambut Maya. "Kangen Papa," lirih Lita sambil memeluk kaki Lalita. Lalita menghela nafas. Matanya berkaca-kaca. Ia merindukan kehadiran Adnan, suaminya. Ia tahu Adnan sedang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. "Sabar ya sayang, Papa pasti segera pulang," hibur Lalita sambil mengelus rambut Lita. Lalita mencium kedua putrinya, lalu mengantar mereka ke sekolah. Sepanjang hari, Lalita sibuk mengurus rumah tangga. Ia mencuci baju, membersihkan rumah, dan memasak. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan kedua putrinya. Meskipun hidup mereka sederhana. Adnan, suaminya, sedang bekerja di luar kota. Ia mendapat izin dari Lalita untuk pergi selama seminggu. Ia bekerja sebagai buruh bangunan, mencari nafkah untuk keluarga. "Dre, kamu ngapain sih? Kok bengong?" tanya seorang teman Adnan sambil menepuk pundak Adnan. "Gue lagi mikirin kerjaan, bro. Susah banget nyari kerjaan di sini," jawab Adnan. Suaranya terdengar lesu. "Sabar, Dre. Nanti juga ada kerjaan yang cocok buat kamu," hibur temannya sambil tersenyum. Adnan hanya bisa menghela nafas. Ia merasa stres. Pekerjaan yang datang tak selalu ada. Bahkan sepi. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Tak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan layak. "Dre, mau jajan gak? Gue lagi ada sisa," tawar temannya sambil mengeluarkan sebungkus rokok. Adnan terdiam sejenak. Matanya menatap temannya dengan ragu. Ia tak pernah jajan, apalagi dengan wanita. Namun rasa penasaran dan rasa ingin mencoba sesuatu yang baru membuatnya tergiur. "Yaudah deh bro, gue ikut aja," jawab Adnan sambil mengambil sebatang rokok dari temannya. Adnan mengikuti temannya ke sebuah tempat hiburan. Ia tak sungguh-sungguh jajan, hanya mendapat sisa dari temannya. Namun, ia merasa bersalah. Ia merasa telah mengkhianati Lalita, istrinya. "Lu kenapa sih? Kok bengong?" tanya temannya sambil menepuk pundak Adnan. "Gue lagi mikirin Lalita, bro. Gue ngerasa bersalah," jawab Adnan. Suaranya terdengar lirih. "Sabar, Dre. Semua bakal baik-baik aja," hibur temannya sambil tersenyum. Adnan hanya bisa menghela nafas.
Ia merasa tertekan. Ia merasa tak bisa menjadi suami yang baik untuk Lalita. Adnan pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Rasa bersalah bercampur dengan kenikmatan sesaat yang baru saja ia dapatkan. Ia telah kembali melakukan hal yang sama, menyewa wanita bersama temannya. "Assalamualaikum," sapa Adnan. Matanya menatap Lalita yang sedang sibuk memasak di dapur. "Waalaikumsalam," jawab Lalita tanpa menoleh. Adnan meletakkan tasnya di sofa, lalu menghampiri Lalita. Ia mencium pipi Lalita. Namun, Lalita hanya diam, tak membalas ciumannya. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Adnan. Ia terdengar sedikit gugup. "Enggak apa-apa," jawab Lalita, suaranya datar. Adnan merasa ada yang aneh dengan sikap Lalita. Ia merasa Lalita sedang marah, namun ia tak tahu apa sebabnya. "Kamu lagi ngambek ya, sayang?" tanya Adnan sambil mengelus rambut Lalita. "Enggak kok," jawab Lalita. Suaranya masih datar. Adnan menghela nafas. Ia merasa tak nyaman dengan sikap Lalita. Ia merasa bersalah. Ia telah mengkhianati kepercayaan Lalita. "Sayang, maaf ya. Aku tadi jalan-jalan sama teman," kata Adnan sambil berusaha tersenyum. "Ya udah," jawab Lalita. Namun suaranya masih datar. Adnan merasa semakin tak nyaman. Ia mencoba untuk mencairkan suasana. Namun Lalita tetap bersikap dingin. "Sayang, kamu kok diem aja sih? Aku kangen kamu," kata Adnan sambil memeluk Lalita dari belakang. Lalita tetap diam, tak membalas pelukan Adnan. "Sayang, kamu kenapa sih? Kok kamu marah sama aku?" tanya Adnan. Suaranya terdengar khawatir. "Enggak kok sayang, aku gak marah," jawab Lalita. Suaranya masih datar. Adnan makin bingung. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa Lalita sedang menyembunyikan sesuatu. Namun, ia tak berani bertanya. "Sayang, aku sayang kamu," kata Adnan sambil mencium leher Lalita. Lalita tetap diam, tak membalas ciuman Adnan. "Sayang, kamu kenapa sih? Kok kamu gak ngerespon aku?" tanya Adnan. Suaranya terdengar putus asa. "Aku capek sayang, aku mau istirahat," jawab Lalita sambil melepaskan pelukan Adnan. Adnan terdiam, matanya menatap Lalita dengan perasaan sedih. Ia merasa tak berdaya. Ia merasa tak bisa lagi mendekati Lalita. "Sayang, maaf ya, aku janji aku gak akan ngulangin," kata Adnan sambil menatap Lalita dengan mata berkaca-kaca. Lalita hanya diam, matanya menatap kosong ke arah dinding. "Sayang, aku sayang kamu," lirih Adnan. Ia mengelus pipi Lalita. Lalita tetap diam, tak membalas sentuhan Adnan. "Sayang, aku mohon maafin aku," kata Adnan. Suaranya bergetar. Lalita tetap diam, matanya masih menatap kosong ke arah dinding. Adnan menghela nafas. Hatinya dipenuhi rasa sesak. Ia merasa tak berdaya. Ia merasa tak bisa lagi mendekati Lalita. Ia pasrah, langsung masuk ke kamar, kemudian mandi. Saat makan malam, seperti tak terjadi apa-apa, Lalita kembali memberi perhatian padanya. Bahkan bercanda tawa untuk memecah suasana malam yang sepi. Anak-anak mendengarkan candaan dengan seksama, kemudian akan ikut tertawa begitu ada hal yang lucu. Setelah makan malam, Adnan bersama sang istri masuk ke kamar. Mereka masih satu kamar dengan kedua anaknya yang sudah tidur terlebih dahulu. Pasti karena kelelahan, sehabis bermain juga belajar di sekolah. Adnan terus meminta maaf berulang kali pada istrinya. Ia berjanji bahwa ia tidak akan mengulanginya lagi.
Namun meskipun janjinya, Adnan terus melakukannya. Selama sebulan ia menyembunyikan kebiasaan tersebut. Namun suatu hari, ketika pulang dari kerja, Adnan merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Saat buang air kecil dan buang air besar, ia melihat darah yang bercampur, membuatnya merasa ketakutan. Lalita istrinya tersenyum melihat kondisi Adnan. Ia menyadari bahwa ini adalah hasil dari perbuatan Adnan dan juga sebagai hukuman dari Tuhan. Adnan yang merasa takut dengan kondisi tubuhnya semakin memburuk, langsung merasa menyesal dan bertobat. Ia meminta maaf pada Lalita atas kesalahannya dan mulai rajin melaksanakan sholat, sesuatu yang sebelumnya jarang dilakukannya, bahkan hampir tidak pernah. Adnan merasa penuh penyesalan dan ketakutan akan konsekuensi dari tindakannya. Merasa terancam dengan kondisi tubuhnya yang tidak normal. Adnan merenung dan merasa bersalah atas perbuatannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada Tuhan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalita dengan senyumnya yang penuh pengertian memberikan dukungan pada Adnan dalam proses tobat dan perubahan perilaku yang dilakukannya. Adnan mulai memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kesalahannya. Ia merasa lega setelah memutuskan untuk bertobat dan kembali menjalankan kewajiban agamanya. Lalita sebagai pasangan yang pengertian, mendukung dan mendoakan Adnan dalam proses perubahan dan pemulihan dirinya. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari Lalita, Adnan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjauhkan diri dari kesalahan masa lalu. Adnan dan Lalita pergi bersama ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi Adnan setelah kejadian yang mengejutkan sebelumnya. Untungnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi Adnan tidak mengarah pada penyakit parah atau mematikan. Dokter memberikan beberapa obat dan menyarankan Adnan untuk rutin mengkonsumsinya, serta menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Dokter juga menyarankan agar Adnan berhubungan badan secara sehat dan hanya dengan pasangannya saja, serta tidak melakukan pergantian pasangan. Lalita tersenyum penuh pengertian, mengetahui arah pembicaraan dokter yang ingin menyampaikan pentingnya kesetiaan dalam hubungan suami istri. Adnan merasa malu dan bersalah atas kejadian tersebut. Ia mengangguk setuju dengan saran dokter dan berjanji untuk mematuhi petunjuk itu. Adnan merasa lega karena kondisinya tidak serius, namun juga merasa tersentuh dengan perhatian dan dukungan Lalita yang selalu ada di sisinya. Ia menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan komitmen dalam hubungan suami istri. Lalita dengan penuh kasih sayang memberikan dukungan dan semangat pada Adnan untuk menjalani perawatan dan mematuhi anjuran dokter. Setelah pulang dari rumah sakit, Adnan merasa bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya dan menjaga kesehatannya dengan baik. Ia bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk memperbaiki diri dan merawat hubungannya. Lalita sebagai pasangan yang pengertian dan penyayang, siap mendampingi Adnan dalam proses pemulihan dan perubahan yang dijalani bersama. Dengan kesadaran yang baru dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Adnan dan Lalita bersama-sama melangkah menuju masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Mereka belajar dari pengalaman yang telah mereka hadapi dan berkomitmen untuk saling mendukung dan menjaga keharmonisan hubungan mereka. Dengan cinta dan pengertian, mereka bersama-sama menghadapi tantangan dan membangun hubungan yang kokoh dan sehat. Adnan telah meminta maaf kepada Lalita, dan Lalita dengan tulus memaafkannya.
Namun Lalita menegaskan bahwa jika Adnan mengulangi kesalahannya, konsekuensinya akan ditanggung Adnan sendiri. Lalita menyatakan bahwa ia tidak akan campur tangan atau peduli lagi dengan Adnan jika kesalahan tersebut terulang. Sikap tegas Lalita ini bukan karena tidak merasa sakit hati, melainkan sebagai langkah preventif agar Adnan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalita memahami bahwa terkadang semakin dimarahi, seorang pria justru semakin melakukan kesalahan yang sama jika dibiarkan. Oleh karena itu, Lalita memilih untuk memberikan konsekuensi yang jelas dan tegas kepada Adnan. Ia percaya bahwa jika Adnan merasakan dampak dari perbuatannya, ia akan berhenti dengan sendirinya. Adnan merasa tersentuh dengan kebijakan dan ketegasan Lalita. Meskipun ia merasa menyesal atas kesalahannya, ia menyadari bahwa ia harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Lalita yang selalu memberikan dukungan dan cinta kepadanya, kali ini menunjukkan bahwa ia juga memiliki batas dan prinsip yang harus dihormati. Dengan perasaan campur aduk, Adnan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ia merasa terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik demi hubungan yang harmonis dengan Lalita. Meskipun teguran dari Lalita terasa menegangkan, Adnan menyadari bahwa itu semua dilakukan demi kebaikan hubungan mereka. Lalita dan Adnan melalui masa-masa sulit ini dengan harapan bahwa kejadian ini akan menjadi pembelajaran bagi keduanya. Lalita tetap memberikan cinta dan dukungan pada Adnan, namun dengan batasan yang jelas. Mereka berdua berkomitmen untuk saling mendukung dan memperbaiki diri demi kebahagiaan dan keharmonisan hubungan mereka. Dengan keyakinan dan tekad yang kuat, Lalita dan Adnan bersama-sama melangkah menuju masa depan yang lebih baik dan penuh cinta.